Salam sahabat terkasih dalam Tuhan, kekuatan firman kali ini adalah mengenai berdoa. Kita seringkali mungkin saat ini sudah mulai putus asa dalam berdoa dan merasa bahwa Tuhan belum menjawab doa kita. Sahabat terkasih, kita tentunya semua berharap doa-doa kita dapat didengar oleh Tuhan. Tetapi kita seringkali tidak mendapatkan jawaban Tuhan ketika berdoa. Dan juga tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan. Kita tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Mengapa Tuhan tidak mendengarkan doa kita? Lalu bagaimana berdoa agar selaras dengan kehendak Tuhan? Jadi sahabat terkasih, hari ini kita akan berbicara 3 prinsip tentang doa. Bagaimana caranya agar doa kita didengar oleh Tuhan dan masalah kita terselesaikan. Hal pertama sahabat terkasih, apakah kamu berdoa agar kehidupan kamu bertumbuh? Di sebagian besar waktu, kita berdoa kepada Tuhan adalah demi untuk mendapatkan rawatan untuk penyakit, keamanan di rumah agar anak-anak mendapatkan pekerjaan yang baik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keuntungan pribadi kita. Ketika kita berdoa seperti ini, kita sebenarnya ingin diberkati dari Tuhan dan meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Doa semacam itu hanya dapat membuat Tuhan membenci kita, dan Tuhan tidak akan dapat mendengarkan doa seperti ini. Tuhan Yesus berkata, "Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Lukas 12 ayat 29 hingga 31. Jadi sahabat terkasih dalam Tuhan, kehendak Tuhan adalah untuk membiarkan kita mempraktekkan dan menghayati firman Tuhan, mendapatkan kebenaran dan kehidupan di dalam firman Tuhan, mencapai keselarasan dengan Tuhan dan akhirnya bisa memasuki kerajaan Tuhan. Oleh karena itu sahabat, kita harus berdoa tentang bagaimana mempraktikkan dan mengalami firman Tuhan. Dengan ini Tuhan akan menuntun kita melalui pekerjaannya, dan kita akan memahami kebenaran secara terus-menerus dan menghayati firman Tuhan. Sama seperti kita yang sering menipu demi mempertahankan harga diri kita, status kita, uang kita, kepentingan kita, dan lain-lain. Meskipun kita mengetahui bahwa itu adalah kejahatan, kita masih melakukan kejahatan tanpa kendali. Sekalipun kadang-kadang mulut kita tidak mengatakan apa-apa, tetapi hati kita berpikir tentang bagaimana mempertahankan ketenaran, keuntungan, dan status kita sendiri. Dan bagaimana bertindak agar kepentingan pribadi kita tidak dirugikan. Karena kita menyadari bahwa kita ingin berbohong dan menipu, kita harus datang kepada Tuhan dan berdoa. "Oh Tuhan, saya melihat bahwa saya tidak bisa sederhana dan jujur seperti seorang anak kecil, dan saya sering bisa berbohong dan menipu tanpa sadar. Saya akan dibenci oleh Tuhan jika saya terus seperti ini. Oh Tuhan, saya memang membutuhkan keselamatan-Mu. Semoga Engkau menuntun saya untuk menjadi orang yang jujur. Jika saya berbohong dan menipu di masa depan, semoga Engkau mendisiplinkan saya." Setelah berdoa seperti ini, apabila kita ingin berbohong demi keuntungan pribadi kita, Roh Kudus akan menegur kita dari hati kita. Kita bisa mengkhianati niat licik kita dari hati kita dan berbicara dengan jujur dengan adanya kebenaran dan fakta. Dengan menerapkan seperti ini, kita secara tidak sadar semakin jarang berbohong dan memasuki realitas kebenaran secara bertahap dalam menjadi orang yang jujur. Ini adalah hasil yang dicapai ketika kita berdoa untuk pertumbuhan dalam kehidupan kita, sahabat terkasih. Hal yang kedua, sahabat terkasih, apakah kamu berdoa untuk berdiri teguh dalam kesaksian? Dalam kehidupan kita terkadang menghadapi hal-hal yang tidak sejalan dengan pikiran kita, seperti pekerjaan yang tidak berjalan lancar, rumah yang tidak aman, atau bahkan mengalami bencana alam. Ketika hal-hal ini terjadi, kebanyakan dari kita berdoa agar Tuhan memindahkan lingkungan-lingkungan ini yang tidak sesuai dengan pikiran kita dan memberi kita kedamaian dan kegembiraan. Sama seperti kita dapat bekerja keras demi Tuhan, bahkan meninggalkan pernikahan dan pekerjaan kita untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika menghadapi penyakit besar, kita tidak bisa tenang untuk mencari kehendak Tuhan dan berdoa untuk bersaksi teguh dalam kesaksian dan memuaskan Tuhan. Tetapi berdoa agar Tuhan menyembuhkan penyakit kita, sehingga kita bisa menyingkirkan siksaan penyakit sesegera mungkin. Ini sama sekali bukanlah berdiri pada posisi makhluk ciptaan untuk menyembah Sang Pencipta. Bagaimana mungkin doa seperti ini akan didengar oleh Tuhan? Jadi bagaimana kita berdoa untuk memenuhi kehendak Tuhan? Firman Tuhan telah menunjukkan jalannya kepada kita.
Ketika engkau menghadapi kesulitan, bergegaslah berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin memuaskan-Mu. Aku ingin menanggung kesusahan ini sampai akhir untuk memuaskan hati-Mu. Dan betapapun besarnya rintangan yang aku hadapi, aku harus tetap memuaskan-Mu. Sekalipun aku harus menyerahkan seluruh hidupku, aku harus tetap memuaskan-Mu. Dengan tekad seperti ini, sahabat terkasih, tatkala berdoa dengan cara seperti ini, kita akan dapat berdiri teguh dalam kesaksian. Hanya mengasihi Tuhanlah yang berarti sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Engkau merana di dalam dan penderitaanmu telah mencapai titik tertentu, tetapi engkau tetap bersedia datang di hadapan Tuhan dan berdoa mengucapkan, "Ya Tuhan, aku tidak dapat meninggalkan Engkau, walaupun ada kegelapan dalam diriku. Aku ingin memuaskan Engkau. Engkau menyelami hatiku, dan aku ingin Engkau menanamkan lebih banyak kasih-Mu dalam diriku." Hanya dengan mengalami pemurnian, manusia dapat memiliki kasih sejati. Oleh karena itu, sahabat terkasih, ketika penderitaan datang, kita harus mencari kehendak Tuhan dan berdoa untuk berdiri teguh dalam kesaksian untuk memuaskan Tuhan. Kita juga harus memiliki tekad untuk mencintai Tuhan dan memuaskan kehendak Tuhan. Bersedia menanggung penderitaan untuk bersaksi kepada Tuhan dan tidak berdoa untuk keuntungan pribadi. Hanya doa seperti ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini juga merupakan hati nurani dan rasionalitas yang harus kita miliki sebagai makhluk ciptaan. Sama seperti Ayub yang kehilangan seluruh keluarga dan anak-anaknya dalam ujian-ujian, dia dipenuhi luka-luka beracun di seluruh tubuhnya, dan jiwa serta dagingnya menderita kesakitan yang luar biasa. Tetapi Ayub tidak mengeluh mengapa Tuhan membiarkan dia menghadapi lingkungan yang begitu sulit. Dia juga tidak meminta Tuhan untuk menghilangkan penderitaan ini. Tetapi pertama-tama dia menaati dan berdoa kepada Tuhan untuk mencari kehendak Tuhan. Kemudian Ayub telah memberikan kesaksian yang bergema kepada Tuhan dengan mengandalkan kehormatan, ketaatan, dan imannya terhadap Tuhan. Kita harus meneladani Ayub dengan menenangkan hati kita di hadapan Tuhan dan bergegas berdoa untuk mencari kehendak Tuhan. Berdoa untuk berdiri teguh dalam kesaksian dan memuaskan Tuhan ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Ini adalah praktik yang penting bagi kita, sahabat terkasih. Dengan melakukan ini, Tuhan akan memimpin kita dan memberi kita iman dan kekuatan, sehingga kita dapat mengatasi segala jenis ujian dan bersaksi bagi Tuhan dalam ujian-ujian. Jadi, sahabat terkasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa tanpa henti hingga keajaiban terjadi, sahabat terkasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.